episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Tony Riston. Iya, channelnya Wong Plembang, channelnya Wong Banyuasin. Materi pembahasan dalam video ini adalah panduan e-raport sekolah dasar bagian kedua yang akan menggunakan login sebagai guru, login wali kelas, kirim nilai, cetak e-raport hingga backup and restore data. Langsung saja mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama kita login sebagai guru terlebih dahulu. Kemudian kita cek data kompetensi dasar. Terlihat di sini kompetensi dasar sudah terisi semua. Kemudian kita lanjutkan ke menu rencana penilaian. Pada contoh kali ini kita akan berfokus pada mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5B. Di sini kita coba lihat rencana penilaian pengetahuannya sudah kita tentukan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjutkan dengan rencana penilaian keterampilan, dan di sini juga sudah terlihat sudah kita buat rencana penilaian keterampilannya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan sikap spiritual, yang mana sikap spiritual ini tidak terdapat pada mata pelajaran bahasa Indonesia, melainkan ada di pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Lalu kita masuk ke menu input nilai pengetahuan, kita pilih kelas, pilih mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini sudah terdapat menu nilai pengetahuan. Di sini tinggal isi kalau mau langsung dari aplikasi. Kemudian nilai keterampilan. Namun di sini kita akan menggunakan format import, yang mana format ini sudah disediakan dalam aplikasi e-raport ini. Kita tinggal mendownload format yang disediakan tersebut. Dan ini hasilnya, format kompetensi dasar pengetahuan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5. Coba kita buka file saja. Tipe file dari aplikasi e-raport sendiri adalah berupa file Excel dengan extension XLS ya teman-teman. Coba kita buka file yang sudah kita download dari aplikasi e-raport tadi. Nah, ini adalah tampilan format import nilai pengetahuan untuk pelajaran bahasa Indonesia di kelas 5B yang barusan kita download tadi. Teman-teman hanya tinggal mengisi nilai pengetahuan mulai dari penilaian 1 dengan masing-masing kompetensi dasar yang sudah disediakan sesuai dengan rencana penilaian yang kita terapkan pada aplikasi e-raport tadi. Di sini ada penilaian akhir semester, penilaian tengah semester. Masing-masing KD sudah disediakan di sini. Teman-teman tinggal mengisi hasil dari penilaian yang teman-teman lakukan di kelas ya. Untuk format penilaian sendiri adalah 0 hingga 100, dan sebagai contoh di sini saya isi sembarang saja dulu. Artinya 0 hingga 100 tanpa desimal ya teman-teman. Oke, untuk nilai pengetahuan sudah kita inputkan, kemudian kita simpan file tersebut menggunakan save as ya teman-teman. Jadi kita menggunakan save as dengan tujuan format Microsoft Office-nya itu tetap sama menjadi versi 97 hingga 2003. Kita simpan file tersebut di tempat yang kita mudah mengingatnya. Di sini saya masukkan di folder file import penilaian. Ada di sini yang sudah kita download tadi. Jadi kita kasih nama saja. Ini format penilaian dari aplikasi e-raport semua ya teman, sudah saya download. Dan di sini 2. Ini saya buang saja karena saya sudah mendownloadnya lebih dari 1 kali. Kemudian save as tipenya itu tetap 97/2003, kemudian pilih save. Lalu kita tutup saja. Kemudian kita buka kembali file tersebut.
Di sini ada dalam kurung 2 dan 3 ini kita buang saja. Jadi tinggal satu yang tanpa ujungnya 2 atau 3 tadi yang sudah kita simpan ya. Jadi yang 2 dengan 3 ini kita buang karena ini bukan file yang sudah kita entry atau inputkan nilainya. Lalu kita coba buka, ini nilai pengetahuan tadi yang sudah kita isikan. Oke, sudah terisi semua. Lalu kita download format nilai keterampilan. Ini hasil downloadnya, kita buka. Nah, nilai untuk mata pelajaran masih kosong. Di sini untuk nilainya kita isikan sembarang saja dulu. Saya copy saja dari nilai pengetahuan tadi. Saya acak saja, kemudian klik save as. Kemudian letakkan file tersebut yang teman-teman ingat di posisinya di mana ya. Saya timpa saja ini dengan file yang baru. Kemudian klik yes. Oke, kita tutup. Jadi penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan sudah kita isikan. Kemudian kita masuk ke menu import nilai siswa, klik import nilai pengetahuan, kemudian choose file. Kita pilih file yang akan diimport. Di sini nilai pengetahuan. Oke, open dan upload nilai. Kita tunggu prosesnya. Ya, ini nilai pengetahuan untuk bahasa Indonesia sudah kita isi. Jangan lupa klik simpan data nilai. Ada pemberitahuan nilai berhasil di-upload. Kita coba buka nilai pengetahuannya di sini di aplikasi eRaport-nya. Ya, sudah terisi semua. Kemudian PH2-nya juga sudah terisi. PAS sudah terisi sesuai dengan KD yang direncanakan dalam penilaian. Oke, untuk seluruh siswa sudah terisi. Kemudian terakhir ini PTS sudah terisi semua. Lalu input nilai keterampilan. Untuk nilai keterampilan coba kita lihat di sini mata pelajaran bahasa Indonesia penilaian 1 dan ini masih 0 karena kita belum melakukan input nilai. Lalu kita import nilai keterampilan, kita pilih file, kita cari nama filenya tadi, kemudian open, lalu upload data nilai. Sudah selesai, oke, klik simpan data nilai. Dan nilai berhasil ditambahkan di aplikasi eRaport, berhasil diimport ya. Kita coba cek lagi untuk nilai keterampilannya untuk pelajaran bahasa Indonesia. PH1 sudah terisi, PH2 juga sudah terisi. Oke. Di sini ada perbedaan ya antara input nilai pengetahuan dan input nilai keterampilan, yang mana pada input nilai keterampilan itu hanya terdiri dari dua penilaian, itu penilaian harian 1 dan penilaian 2. Sedangkan untuk input nilai pengetahuan itu ada 4 poin, penilaian 1, penilaian 2, PTS, dan PAS.
Dan data tadi sesuai dengan rencana penilaian yang telah kita buat sebelumnya. Contoh di sini bahasa Indonesia ada 2 kali penilaian harian, 1 penilaian tengah semester, dan 1 kali penilaian akhir semester. Maka rencana penilaian tersebutlah yang muncul di input penilaian nantinya. Dan ini kita lihat, coba penilaian untuk keterampilan juga sudah ada yang terdiri dari penilaian 1 dan penilaian 2. Oke, kelompok atau teknik penilaiannya praktek ini sesuai dengan yang kita entrikan di rencana penilaian sebelumnya. Maka di sini penilaian keterampilan yang muncul hanya penilaian 1 dan penilaian 2 dengan kompetensi dasar yang sudah kita tentukan juga sebelumnya ya teman-teman. Kita bandingkan dengan penilaian pengetahuan terdiri dari 4 penilaian, PH1, PH2, PTS, dan PAS. Kemudian kita lanjutkan ke proses deskripsi siswa. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kita lihat di sini deskripsi sudah disediakan secara otomatis melalui aplikasi Erapod tersebut. Kita lanjut ke lihat pengolahan nilai. Kita lihat nilai pengetahuannya. Di sini sudah terdapat nilai yang sudah terisi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, mulai dari rincian nilai siswa yang terdiri dari KD yang sudah kita tentukan, kemudian ada pengolahan nilai per KD, dan ada juga nilai rapor. Oke, sampai sini ini sudah terisi semua untuk nilai pengetahuannya. Kemudian kita cek nilai keterampilan mata pelajaran yang sama. Fokus kita ke bahasa Indonesia dulu ya teman-teman. Jadi di sini sudah terisi juga untuk nilai keterampilan, mulai dari rincian nilai siswa, pengolahan nilai per KD, hingga nilai rapor. Lalu kita lihat nilai akhir. Di sini sudah terlihat. Dan kita lanjutkan dengan kirim nilai akhir. Jadi guru akan mengirimkan nilai akhir ini kepada wali kelas melalui aplikasi Erapod tersebut. Lihat kiriman, di sini masih kosong karena kita belum kirim. Kita masuk ke pengolahan nilai juga yang sudah terkirim, ini masih kosong. Ya, kita masuk lagi ke kirim nilai akhir. Pilih kelas, mata pelajaran, bahasa Indonesia. Nah, jika nilai sudah terisi, kita kirim nilai akhir. Nilai berhasil disimpan pada nilai akhir. Lalu kita lihat nilai yang sudah terkirim, kita cek mata pelajaran yang sama. Nah, di sini sudah terisi, di mana tadi kosong ya, kalau kita belum kirim nilai akhir tadi kosong, sekarang sudah kita kirimkan. Nilai yang terkirim itu akan tampil. Lalu kita lihat dulu menu hasil pengolahan nilai. Sudah tampil ya teman-teman. Untuk matematika jelas masih 0. Ya, masih kosong karena kita belum melakukan penginputan nilai untuk mata pelajaran matematika ya. Jadi masih berfokus kepada bahasa Indonesia.
Coba kita logout atau keluar dari aplikasi, kemudian kita masuk ke menu admin. Kita login sebagai admin, kita cek status penilaiannya di kelas 5B tadi mata pelajaran. Nah, di sini terlihat status penilaiannya yang berwarna biru itu sudah selesai dilaksanakan. Oke, di sini hasil pengolahannya. Untuk sikap sosial dan sikap spiritual itu masih 0 karena ada di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan kewarganegaraan ya. Kemudian ada di sini lihat nilai raport. Kemudian admin bisa melihat di sini hadiran peserta didik. Kemudian ada cetak leger dan raport. Kita pertama lakukan input tempat dan tanggal raport tersebut dibuat. Seperti ini saja. Kemudian klik simpan. Di sini tanggal raport sudah kita tentukan ya. Kemudian kita masuk ke cetak raport. Tentukan ukuran kertas, orientasi kertas, margin yang digunakan atau batas ya dalam satuan milimeter. Kemudian klik terapkan kertas. Lalu pilih kelas 5B. Dan coba kita lihat cetak raport satu kelas. Artinya seluruh siswa ini kita cetak semua. Ini kita contohkan saja dulu. Nah, yang ini adalah cetak raport per siswa. Coba kita lihat di sini. Untuk sikap spiritual sosial masih kosong. Nilai bahasa Indonesia juga masih 0, belum terisi ya. Coba kita keluar dulu dari aplikasi dan kita login sebagai wali kelas. Ini adalah menu e-raport untuk wali kelas. Kita cek data peserta didik. Kemudian kita lanjut data periodik peserta didik. Di sini masih banyak yang 0. Jika ada kesalahan data, hubungi operator Dapodik untuk perbaikan data ya. Jadi perbaikan data ada di Dapodik. Di sini ada menu-menu untuk input data dan nilai. Yang pertama, input kehadiran siswa. Silakan pilih kelas sebagai wali kelas ya. Sini loginnya. Kita contohkan saja sakit 2 hari, izin 1 hari tanpa keterangan 0. Oke, yang nomor 2 misalkan atau 1 saja ya. Oke, klik simpan. Klik OK. Masuk ke menu kedua yaitu input nilai ekstrakurikuler. Di sini data ekstrakurikuler masih kosong karena kita belum pernah menambahkan kegiatan ekskul di sekolah ini ya teman-teman pada aplikasi e-raport. Kemudian lanjut menu berikutnya adalah input prestasi. Pilih kelas, tambah prestasi siswa. Jika siswa tersebut memiliki prestasi, silakan pilih nama siswanya. Kemudian isi jenis prestasi dan keterangan. Klik simpan jika sudah selesai. Seandainya kita ingin menambahkan siswa tersebut misalnya memiliki lebih dari 1 prestasi, kita pilih siswa yang sama, kemudian kita ketikkan prestasi yang dimiliki selain yang sudah kita buat tadi. Oke. Kemudian catatan wali kelas. Catatan wali kelas di sini diisi. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman diisi, kemudian klik simpan. Lalu input kondisi kesehatan siswa. Di sini kita klik tambah dan edit kondisi, misal pendengaran baik, penglihatan, gigi dan lainnya itu diisi kita semua. Coba kita isi semua baik ya. Kemudian input naik kelas, semuanya naik kelas, klik simpan, lalu OK. Lanjut dengan proses deskripsi siswa. Nah, ini deskripsi sikap
spiritual dan sosialnya ini masih kosong karena kita belum mengentrikan nilai dari pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Kita klik saja simpan. Lalu status penilaian di sini kita lihat yang berwarna hijau itu sudah terisi, yang silang merah itu belum terisi. Ini adalah hasil pengolahan nilai, kemudian lanjut ke rekap kehadiran. Rekap kehadiran sini sudah diisi ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke menu cetak raport. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang bisa mencetak raport ini adalah wali kelas dan juga admin. Coba kita lihat hasilnya di sini, deskripsi masih 0 sesuai yang ada di aplikasi tadi, dan nilai belum ada yang masuk ya teman-teman. Ini untuk cetak kelengkapan raport, terdiri dari cover, data siswa, keterangan pengisian raport, data sekolah, dan data mutasi siswa. Itu untuk kelengkapan raport ya. Dan sekarang kita coba keluar dari login sebagai wali kelas dan kita masuk lagi login sebagai guru. Kenapa untuk nilai yang sudah dibuat tadi belum masuk di penilaian raport ya? Kita cek di sini input nilai pengetahuannya. Kita lihat rencana penilaian. Ya, di sini ada proses perubahan nilai guru mata pelajaran dan wali kelas ini tidak diizinkan karena raport sudah dicetak. Jadi bila ingin melakukan perubahan maka admin harus menghapus tanggal pada aplikasi e-raport ini ya. Oke, sekarang selesai. Keluar aplikasi dan kita lanjut lagi login sebagai guru. Kemudian kita cek di sini input nilai pengetahuan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini sudah terisi ya. Hingga ke penilaian akhir semester juga sudah terisi. Kemudian kita masuk ke import nilai pengetahuan. Import nilai pengetahuan sudah kita lakukan tadi. Kita cek nilai pengetahuannya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Di sini sudah ada sampai ke nilai raport. Nah, ini sudah masuk semua. Oke. Kemudian kita cek nilai akhir. Sudah ada. Kita coba kirim nilai akhir ya, teman-teman. Dikirim, nilai berhasil disimpan. Kemudian kita lihat nilai yang sudah terkirim. Di sini sudah masuk hasil pengolahan nilai. Kita cek di sini nilai semester sudah. Kemudian kita keluar aplikasi, login lagi sebagai wali kelas. Kita cek ya status penilaiannya. Kemudian proses deskripsi siswa kita cek dulu. Oke. Coba kita lihat ke cetak raport. Nah, sampai di sini juga masih belum masuk untuk nilainya. Status penilaian
sudah masuk nih, keterampilan sama pengetahuan sudah masuk. Untuk deskripsi sikap itu jelas ya, sosial maupun spiritual. Kalau itu belum ada, maka kita harus masuk ke login sebagai guru. Di sini guru PAI, pendidikan agama Islam. Kita coba masuk kelas 5B, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita inputkan dulu rencana penilaian pengetahuannya. Selesai, simpan. Kemudian kita masuk lagi, ini klik OK saja. Lalu kita masuk ke rencana nilai keterampilan. Oke, sesuai KD rencananya kita isikan saja, lalu simpan. Kemudian butir sikap spiritual kita pilih dan simpan. Dan terakhir butir sikap sosial, pilih KD yang sesuai lalu simpan. Maka dengan ini rencana penilaian untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam sudah selesai. Lanjut ke menu berikutnya, yaitu kita download dulu format untuk import nilai siswa. Jadi ada 4 penilaian ini, kita download semua. Lalu kita pindahkan di folder bagian penilaian ya. Oke, sini sudah masuk. Untuk penilaian ini, sementara untuk agama ini saya isikan dulu nilai yang sama dengan nilai bahasa Indonesia tadi ya. Saya hanya sebagai contoh, kita copy saja. Oke, dengan demikian selesai. Jangan lupa file save as ya. Kemudian format tipe Office-nya itu masih 97/2003 ini ya. Oke, klik yes. Lalu nilai keterampilan kita sama, copy saja dulu, save as. Kemudian masuk ke penilaian sikap sosial. Di sini kita isi sembarang saja dulu. Save as, save, replace. Kemudian sikap spiritual kita isi juga. Oke, dengan demikian untuk penilaian mata pelajaran pendidikan agama Islam ini sudah selesai kita laksanakan. Kita importkan hasil nilai yang sudah kita isi tersebut dalam aplikasi eRaport, mulai dari pengetahuan, keterampilan, hingga ke penilaian sikap. Kita import semua ya. Prosesnya sama. Kemudian kita lanjutkan dengan proses deskripsi siswa. Kita cek di sini. Nah, di sini sudah tampil ya. Kita klik saja simpan. Kemudian oke. Ini ya. Nilai pengetahuan sudah cukup. Kemudian kita cek nilai keterampilan. Juga sudah terisi semua. Lalu kita masuk ke menu lihat nilai akhir. Oke, sudah tampil.
Jika nilai sudah bagus semua, kita langsung ke menu kirim nilai akhir. Oke, nilai berhasil disimpan pada nilai akhir. Kemudian kita masuk ke menu lihat nilai yang terkirim. Kita cek pelajarannya pendidikan agama Islam. Oke, sudah masuk, dan hasil pengolahan nilai akhir kita cek lagi. Nah, di sini sudah terisi semua. Kita keluar dari aplikasi, kemudian login kembali menjadi wali kelas. Kita cek input kehadiran siswa ya, input data dan nilai tadi. Kemudian status penilaian di sini kita coba cek dulu. Nah, untuk pendidikan agama Islam seluruhnya sudah tercenteng warna hijau. Masuk ke proses deskripsi, di sini sudah masuk. Spiritual dan sikap sosialnya sudah masuk ke aplikasi, klik simpan. Kemudian kita coba cek untuk cetak raport ya. Terapkan kertas. Untuk satu siswa, coba kita lihat di sini deskripsi spiritual dan sosial sudah masuk, nilai agama juga sudah masuk, tapi nilai bahasa Indonesia masih 0 ya, belum ada yang masuk. Padahal kita sudah mengisi. Kemudian kita coba keluar dulu dari aplikasi dan login kembali sebagai guru. Ternyata kita harus reset ini ya, kemudian klik simpan. Oke. Kemudian seperti sebelumnya, kita kirim nilai akhir. Sudah terisi, kita kirim. Cek nilai terkirim. Sudah masuk. Kemudian lihat pengolahan nilai. Ya, sudah oke semua ya. Kita keluar lagi dari aplikasi dan login lagi sebagai wali kelas. Nah, kita langsung cek ke cetak raport. Apakah nilai bahasa Indonesia tadi sudah masuk? Oke ya, sudah bagus untuk nilai bahasa Indonesia. Jadi nilai yang sudah kita inputkan tadi sudah masuk, agama dan bahasa Indonesia tadi yang kita contohkan. Ini untuk tampilan Legger ya. Untuk Legger ini tampilan PDF seperti ini. Kalau kita mau download versi Excelnya, kita klik saja download. Kita coba lihat. Nah, ini tampilan versi Excelnya. Oke, kita keluar dari aplikasi sebagai wali kelas. Kemudian kita coba login sebagai admin. Sini ada menu backup dan restore. Backup ini berguna jika suatu saat dalam kondisi tertentu komputer atau laptop kita mengalami masalah, kita dapat mengembalikan hasil pengolahan e-raport itu dengan cara membackupnya, dengan cara merestore dari file backup yang sudah kita buat. Oke, di sini sudah selesai proses backup dan kita keluar aplikasi, kita copy data backupnya ke tempat yang aman. Sini saya copy, saya salin data itu, kemudian saya masuk e-raport, saya coba buat folder baru dengan nama di sini file backup.
kita salin di sini ya. Oke, sampai di sini teman-teman penjelasan mengenai penggunaan aplikasi Erapod. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share, serta aktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Tony Rizwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.